Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kukuh Prasetyojati dari SMA Negeri 2 Cepu. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, memberikan tuntunan atau menuntun anak didik untuk mendapatkan kecakapan secara lahir dan batin. Kedua, membimbing dan menuntun anak didik harus sejalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan potensi anak didik sesuai tingkat perkembangannya. Dan yang keempat, tujuan pendidikan adalah membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka secara lahir dan batin. Ketika memberikan tuntunan dan menuntun anak didik, seorang pendidik harus mampu untuk menuntun dan membimbing anak didiknya dengan memberikan arahan yang baik dan benar dalam kemajuan belajar siswa, memotivasi anak didiknya untuk lebih giat dalam belajar, sehingga mereka dapat ide dan gagasan positif dari bapak atau ibu gurunya. Membimbing anak didik harus jalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana pendidik itu harus mampu mempertahankan nilai budaya luhur sehingga dalam perkembangannya anak bertumbuh kembang menjadi anak yang baik. Kodrat zaman adalah menuntun anak didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pada anak didik saat ini harus mampu menguasai ilmu pengetahuan di abad 21. Kemudian pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan potensi anak didik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Seorang guru atau pendidik tidak hanya mengajarkan dan menilai peserta didik dari kemampuan kognitif atau pengetahuan saja, tapi juga harus turut serta mengembangkan minat, bakat, potensi, serta karakter yang baik dari peserta didik dan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang terakhir, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang merdeka secara lahir maupun batin. Pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan konteks sosial kultural. Itu kita membagi ada 3 pemikiran, yaitu keteladanan, tenggang rasa, dan among. Keteladanan, seorang pendidik harus memberikan teladan sikap budi pekerti yang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini sesuai dengan istilah guru, yaitu digugu lan ditiru, serta guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang kedua, tenggang rasa. Seorang pendidik harus membimbing anak didiknya untuk menghormati keberagaman sosial budaya yang ada di sekolah maupun ada di masyarakat. Yang ketiga, among. Seorang pendidik harus bisa menuntun, membimbing, dan mengarahkan anak didiknya. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di kelas atau di sekolah untuk menebalkan laku murid. Yang pertama adalah prinsip kepemimpinan dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dan sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem among, yaitu guru menuntun, membimbing, dan mengarahkan anak didik. Dan tripusat pendidikan yaitu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perubahan pemikiran dan cara mengajar setelah mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan stimulus yang menarik di awal. Yang kedua, memahami bahwa setiap anak didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, memberikan penugasan dan penilaian yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik atau diri saya sendiri
Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, atau setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama adalah pembelajaran yang menuntun, membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang keempat, melakukan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.